guys, kembali lagi ke channel gue ya. Kali ini kita akan membahas tentang tenses. Apa sih pengertian dari tenses guys? Sebelumnya kalian sudah pasti pada paham kan? Karena dari SD kalian sudah mempelajari tentang hal tersebut. Nah, kali ini gue cuma hanya sekedar mengingatkan kembali saja ya guys. Oke, tenses itu, pengertian dari tenses adalah suatu tata cara berbahasa di dalam kehidupan yang biasa digunakan di kehidupan sehari-hari ya guys. Nah, apa sih fungsi tenses? Apa sih jenis-jenis tenses? Tentu yang kita akan bahas di sini adalah, tentu yang kita tahu tenses itu ada banyak. Ada sekitar 16 tenses. Nah, dari 16 tenses tersebut kita ambil 4 saja dulu terlebih dahulu ya. Yang pertama itu ada tenses present tense namanya. Nah, present tense itu, yang kedua, present tense itu adalah aktivitas. Gue akan menjelaskan secara singkat saja dulu ya, secara garis besarnya dulu ya. Present tense itu digunakan untuk menyatakan sebuah kegiatan atau peristiwa atau rutinitas. Kuncinya di rutinitas, poinnya di present tense. Nah, lanjut kita ke past tense. Tentu kalian sudah pada paham, yang lebih paham dari gue. Gue cuma mengingatkan kembali apabila ada yang lupa. Nah, past tense ini fungsinya adalah untuk menceritakan sebuah peristiwa di masa lampau dan habis di masa lampau tersebut ya guys. Jadi stop di masa lampau tersebut dan tidak ada kaitan atau hubungannya di masa yang akan datang atau di masa yang sekarang. Oke, next kita lanjut ke future. Sesuai dengan namanya ya guys, future itu bisa artinya kan masa depan. Nah, so kita akan membahas, we are gonna telling about future here. So kita akan membahas tentang masa depan. Everything about the future. Nah, jadi tenses ini fungsinya itu untuk menyatakan sebuah peristiwa di masa yang akan datang yang belum terjadi ya. Nanti untuk lebih jelasnya gue akan membantu kalian membahas secara spesifik. Next, lanjut ke present continuous. Sesuai dengan namanya juga ya guys, present continuous itu digunakan untuk menyatakan sebuah peristiwa yang saat ini, at the moment, yang saat ini sedang berlangsung. Apa sih contohnya? Gue sedang belajar. Nah, contohnya begitu. So, sebelum membahas lebih lanjut tentang keempat tenses ini ya guys, kalian perlu paham dulu apa sih itu tenses itu, apa sih tenses tersebut digunakan untuk apa. Yang tadi sesuai dengan yang gue sebutkan secara garis besar di atas, secara garis besar sebelumnya. Nah, next kita akan membahas tentang segala macam atau secara garis besar tentang tenses ya. Nah, tenses ini sebenarnya ada banyak, cuma yang paling sering digunakan itu ada 16. Dan sekarang mengerucut, yang paling sering digunakan itu yang main point atau poin utamanya itu ada 4. Yang tadi sesuai dengan yang gue sebutin, present, future, continuous, and past. Oke. Jika kalian setidaknya at least pengen atau ingin mempelajari setidaknya berbicara berbahasa Inggris, kalian bisa mempelajari 4 tenses ini saja.
tidak usah yang terlalu mendetail, karena main pointnya itu ada di empat tenses ini. Apa saja yang tadi gue sebutkan? Present, future, continuous, and past. Nah, oke, kita lanjut dengan present continuous ya. Present past. Kita mulai dari present tense terlebih dahulu. Present tense itu biasanya menceritakan tentang daily activity, ya kan? Apa sih daily activity? Contohnya, daily activity itu adalah aktivitas keseharian kita. Nah, aktivitas keseharian kita itu contohnya apa aja sih? Seperti gue mau berangkat ke sekolah, kan? I go to school every day, atau saya pergi ke sekolah setiap hari. Nah, perlu diingat juga, nah, di dalam sebuah tenses ada yang namanya kalimat positif dan kalimat negatif. Nah, kalimat positif ini adalah kalimat positif adalah kalimat yang di dalamnya tidak mengandung kata kerja. Biasanya ada kalimat atau contoh misalnya dia di dalam sebuah tenses, misalnya di present tense ada sebuah kalimat I'm so sad misalnya. Contohnya I'm so sad. Nah, di dalam jika kita teliti di sana ada sebuah tidak ada di dalam kalimat tersebut tidak mengandung kata kerja. Nah, sebagai gantinya kita harus menggunakan to be sebagai atau auxiliary verb sebagai kata kerja ganti. Nah, kenapa harus ada kata kerja ganti? Karena itu emang sudah aturannya seperti itu, guys, di dalam berbahasa Inggris, khususnya di dalam present tense. Nah, di dalam present tense ini makanya kita harus tahu terlebih dahulu kegunaan atau makna dari kalimat tersebut. Biasanya di dalam soal tercantum hal-hal seperti itu. Jika kalian menemukan soal seperti ini, khususnya di dalam present tense, kalian jadi tahu atau paham yang mana jikalau misalnya ada kata sifat atau adjektif di belakangnya kayak sad, kayak angry, itu sudah pasti tidak menggunakan kata kerja asli. Sebagai gantinya, alternatif kita menggunakan auxiliary verb namanya. Nah, oke. Kita buat contoh ya. Untuk kita gue akan kasih contoh kepada kalian ya, agar paham. I'm so sad. I'm so sad ini artinya apa? Saya sangat sedih. Nah, di dalamnya tidak ada action, ya kan? Action verb, ya kan? Tidak ada sebuah aktivitas yang dilakukan, tapi dia menyatakan sebuah perasaan. Nah, sebagai gantinya kita harus menggunakan yang seperti yang gue sebutkan tadi, kita harus menggunakan yang namanya auxiliary verb atau kata kerja bantu. Oke. Nah, berarti apa sih yang membedakan antara auxiliary verb apa sih yang membedakan antara kalimat yang ada action verb dan non-action verb? Nah, kalimat action verb itu adalah kalimat positif. Kalimat yang di dalamnya menggunakan kata kerja asli. Nah, contoh I learn integrated English
I learn English lesson every day. Oke, contohnya seperti itu. Nah, apa sih yang menandakan bahwa kalimat itu tenses present tense? Apa aja sih yang mengindikasikan bahwa itu sebuah kalimat present tense? Yang pertama, kita harus melihat di akhirannya dan di verbnya. Kita tekankan kepada dua hal tersebut. Misalnya verbnya, perlu kalian ingat, rumus atau formula di dalam present tense itu adalah subject, verb one, selalu verb one. Verb one ini jika kalian menemukan sebuah soal atau pernyataan yang di dalamnya menggunakan verb one, itu bisa dibilang itu merupakan simple present tense. Simple present tense. Subject, verb one plus s or is. Nah, s or is ini digunakan jika subjeknya itu adalah he, she, dan it. Dan ini berlaku di present tense. Oke. Ini berlaku di present tense. Next, object. Object bisa bermacam-macam. Misalnya bisa adverb of place, kan, adverb of time, dan sebagainya, noun dan sebagainya. Itu bisa bermacam-macam objeknya. Tapi seperti yang gue bilang tadi, jika kalian ingin memastikan bahwa itu present tense atau bukan, kalian bisa cek di verbnya dan juga di akhirannya. Yang untuk memastikan, kita cek untuk memastikan bahwa itu present tense, kita bisa memastikan di akhirannya. Maksud dari sini adalah contoh, misalnya I go to school every day. Jika kalian menemukan every day, maka itu bisa dipastikan adalah simple present tense. Kenapa? Karena ada rutinitas di dalamnya, ada daily activity di dalamnya. Oke. Nah, sebenarnya kalian bisa memutuskan atau memutuskan sebuah kalimat tersebut present tense atau tidak hanya dari verbnya saja, bisa juga. Cuma untuk lebih detailnya lagi, lebih memastikan lagi agar tidak ada kesalahan atau tidak ada keraguan, kalian bisa melihat di present kalimat akhirnya. Biasanya usually atau biasanya itu tercantum keterangan bahwa itu present atau tidaknya. Oke. Nah, apa sih yang membedakan present sama present continuous? Ini sering terjadi. Ini yang membingungkan. Oke. Present sama present continuous kan sama-sama saat ini, sama-sama now ya. Tapi yang membedakan antara present tense dan present continuous adalah present tense itu adalah rutinitas, tidak hanya saat ini dilakukan, tidak dilakukan pada saat berbicara atau saat at the moment, atau tidak dilakukan tidak dilakukan pada saat berbicara. Nah, sedangkan continuous, maksudnya present continuous, itu dilakukan ketika at the moment, saat momen itu sedang terjadi. Itu yang membedakan, dan dia tidak ada yang namanya rutinitas, tidak dimasukkan, tidak ada katanya dengan rutinitas ya. Jadi main poinnya perbedaannya apa sih? Jelas sekali perbedaannya. Present tense itu rutinitas dan tidak dilakukan at the moment atau pada saat itu, bisa kapan saja. Yang penting intinya itu adalah rutinitas kalian. Nah, kalian bisa menggunakan present tense. Nah, sedangkan kalau continuous
itu harus dipakainya ketika at the moment, atau moment itu saat sedang berlangsung gitu. Nah, kalian bisa ceritakan misalnya nih, kalian menyaksikan sebuah acara, entah itu acara tahun baru atau acara apapun itu. Nah, itu sangat menarik. Nah, kalian saat itu sedang di momen tersebut gitu. Saat itu sedang berlangsung acara tersebut. Nah, kalian bisa menggunakan present continuous. Oke. Nah, sedangkan present tense itu harus benar-benar rutinitas ya. Pokoknya rutinitas. Kuncinya, key-nya adalah rutinitas. Kalau misalnya tidak ada rutinitas atau dan lain-lain, bisa dikatakan itu adalah tenses yang lain. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Nanti gue akan perdalam lagi masalah hal tersebut. Thank you so much. Jangan lupa dukung channel gue. Jangan lupa like, subscribe, and comment di bawah ya apabila ada pertanyaan. Thank you.